Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice to meet you again students. Hari ini kembali kita bertemu untuk membahas tentang conditional sentences atau kalimat pengandaian. Coba buka halaman 15. Kita perhatikan halaman 15 students. Kita baca conditional sentences. Ini pengertian dari conditional sentences. Conditional sentences are also known as conditional clauses or if clauses. Kalimat conditional juga dikenal sebagai klausa conditional atau if clause. They are used to, mereka digunakan untuk mengekspresikan that the action, bahwa aksi atau tindakan in the main clause, di klausa utama atau yang tanpa if, can only take place, itu hanya bisa terjadi if a certain condition, jika syarat tertentu atau kondisi tertentu pada klausa if is fulfilled, terpenuhi. Ada 3 macam dari kalimat conditional itu. Apa saja? Coba lihat kita di sini, yaitu conditional sentence type 1, conditional sentence type 2, dan conditional sentence type 3. Kita langsung ke contoh saja untuk memudah pemahaman. Coba kita perhatikan contoh kalimat yang pertama pada conditional sentences. If I find her address, I will send her invitation. Oke, di sini conditional sentence semalam terdiri dari 2 kalimat, yaitu if clause, yaitu yang ada if-nya, dan yang main clause yang dari will sini ya. Nah, itu adalah main clause. Kalau kita lihat di sini, if I find her, find di sini adalah kata kerja yang pertama, verb 1. Kalau kemudian di sini dia menggunakan will, dan di sini adalah verb 1. If I find her address, I will send her an invitation. Jika saya menemukan alamatnya atau saya mengetahui alamatnya, saya akan mengiriminya sebuah undangan. Nah, jadi di sini rumusnya berarti setelah if itu adalah simple present. Jadi setelah if itu adalah simple present, yaitu kata kerja pertama. If I find her address, kemudian akan koma ditambah itu adalah subjek I, kemudian will ditambah verb pertama. Nah, I will send plus verb 1. Jadi itulah. Jadi apa maknanya ini? Maknanya ini adalah jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimi dia undangan. Oke, jadi ini saya akan mengirimnya pada suatu saat nanti. Ini belum terjadilah. Kalau saya mengetahui alamatnya, saya akan mengiriminya undangan. Maknanya itulah belum terjadi ini. Tapi kalau saya tahu alamatnya, saya akan mengirimnya. Makanya di sini menggunakan kata will. Jika saya tahu alamatnya, saya akan mengirimnya undangan. Kemudian bagaimana dengan conditional type 2 yang kedua, yang jenis kedua? Kita perhatikan perbedaannya di sini. If I found her address, di sini katanya setelah if adalah found. Jadi di sini adalah kata kerja kedua. Berbeda dengan yang pertama tadi, di sini menggunakan kata pertama, kalau di sini menggunakan kata kerja kedua. If I found her address, jika saya tahu alamatnya, I would send her an invitation. Setelah itu ada would di sinilah. Nah, berbeda dengan yang di sini. Yang pertama tadi pakai will, sini pakai would. If I found her address, I would send her an invitation. Nah, sendnya di sini tetap kata kerja pertama karena sudah would-nya, will-nya berubah menjadi would. Salah lah, ini kata kerja pertama. Kata kerja pertama. Berarti setelah if rumusnya itu adalah ditambah dengan past tense, karena past tense itu cirinya menggunakan kata kerja kedua. Kemudian kita beri koma,
maka di sini I ditambah would tambah verb one. Oke, jadi ini perbedaannya lah, perbedaannya dengan satu tadi. Sini kata kerja pertama, kata kerja kedua, sini kata kerja pertama, sini pakai will, di sini pakai would. Apa maknanya? Maknanya adalah berarti di sini artinya if I found her address, jika saya menemukan alamatnya, saya tidak mengiriminya, maka saya tidak mengirimnya sebuah undangan. Artinya apa? Artinya ini pesta sedang terjadi dan kita tidak mengundangnya. Kenapa jadi tidak mengundangnya? Karena kita tidak menemukan alamatnya. Jadi ini berbeda lah. Kalau ini kan jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimnya undangan. Artinya ini memang sudah tidak mungkin lagi dah untuk menemukan. Kenapa jadi tidak mengundangnya? Karena saya tidak menemukannya. Artinya saya tidak tahu alamatnya. Kalau yang di atas tadi, kalau saya tahu, saya akan mengirimnya. Jadi ada kemungkinan lah. Kalau ini ada kemungkinan kita akan mengirimnya undangan. Kalau kita tahu undangannya, nanti belum terjadi. Tapi ini mungkin pestanya sudah terjadi, sedang terjadi. Kita tidak mengundangnya. Alasannya apa? Karena tidak mengetahui alamatnya. Oke, bagaimana dengan kalimat yang ketiga? Oke, ini berhubungan dengan masa lampau. Oke, perhatikan perbedaannya. Setelah if dan subjek, di sini ada kata had. Kemudian di sini kata kerja ketiga lah. Ini bukan kata kerja kedua, walaupun sama, tapi ini adalah kata ketiga. Kenapa? Karena diawali oleh had. Biasanya had itu kalau kata kerja maka berubah menjadi kata kerja ketiga, atau disebut dengan past perfect. Jadi if ditambah past perfect. Past perfect, kemudian koma, maka di sini setelah I berubah menjadi would tetap, cuman di sini kita tambah have, dan di sini ada kata kerja ketiga. Jadi have, would plus have plus verb 3. If I had found her address, I would have sent her invitation. Jika saya tahu alamatnya, saya akan mengirimnya sebuah undangan. Maknanya apa ini? Kalau ini pestanya sudah berakhir dan kita tidak mengundangnya. Kalau yang di sini tadi sedang lah. Kenapa sedang ini? Kalau ini sudah berakhir dan ya sudah berlalu. Jika saya mengetahui alamatnya, maka saya akan mengiriminya sebuah undangan.